Lebih baik kita berpisah saja, Mas, ucap Gaby dengan tegas dan yakin. Tak ada keraguan sama sekali dalam ucapannya. Robby terdiam. Sesungguhnya, dia tidak pernah mau berpisah dengan Gaby. Dia sangat mencintainya. Tapi, untuk meninggalkan kesenangannya, dia juga tidak bisa. Ah, pasti dia hanya menggertak saja. Kita lihat saja, siapa yang kuat di sini. Paling juga 2 atau 3 hari, dia akan kembali. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan. Tapi lebih baik kamu pikirkan sekali lagi. Apa kamu nggak kasihan sama anak-anak? Robby menatap wanita cantik di depannya. Gaby sangat cantik. Bahkan di antara wanita-wanita yang dia ajak naik keranjangnya, hanya Gaby yang paling sempurna. Tidak, Mas. Sekali aku pergi dari rumah ini, maka aku nggak akan kembali. Anak-anak akan akit aku. Ada kelegaan dalam hati Gaby saat dia selesai mengatakan isi hatinya. Seperti tak ada beban lagi. Hatinya sungguh tenang dan damai. Mungkin ini adalah jalan yang paling tepat bagi pernikahan mereka. Sebenarnya, Gaby juga sangat berat untuk berpisah dengan Robby. Pria itu adalah cinta pertamanya. Bahkan dia mau menikah muda selepas selesai kuliah karena bucin dengan Robby. Terserah kamu, jika berubah pikiran, rumah ini terbuka lebar untuk kamu. Robby mendekat dan mencoba untuk menyentuh pipi Gaby, tapi wanita itu memilih mundur. Dia takut akan berubah pikiran jika sudah mendapatkan sentuhan Robby. Jangan menyentuh aku lagi, Mas. Kamu bebas saat ini. Kamu bisa bermain wanita sepuas hati kamu. Tak akan ada lagi yang melarang. Gaby tersenyum kecut. Kata cinta dari baby Robby rupanya hanya isapan jempol belaka. Nyatanya dia tak bisa membuat suaminya bertahan untuk setia. Oke, terserah kamu. Sebenarnya tidak harus berpisah. Toh selama ini rumah tangga kita baik-baik saja, bukan? Kamu hanya tinggal diam dan nikmati semua yang aku berikan. Aku juga sudah memenuhi semua kewajiban aku. Tutur Robby. Pria itu sangat berat jika harus berpisah. Robby tak yakin akan dapat lagi pasangan seperti Gaby. Aku baru sadar, Mas. Selama ini aku salah. Seharusnya aku bisa mencegah kamu bermain wanita di luar sana. Aku juga sudah pasti kena imbas dosanya, Mas. Aku memikirkan anak-anak juga. Bagaimana jika mereka nanti menurun sifat kamu saat dewasa? Netra Gaby sudah digenangi oleh air mata. Anak-anak bagaimana? Dia pasti akan kehilangan sosok papa. Ada atau tidak ada kamu di hidup kami, tak akan membawa pengaruh apapun, Mas. Bukankah selama ini kamu juga tak pernah memperhatikan mereka? Sedikit pun. Apa kamu pernah bermain bersama mereka? Enggak kan? Gaby tersenyum sinis. Tak ada lagi simpati pada sosok suaminya. Sok memikirkan anak mereka. Tapi saat mereka ada di rumah ini, dia tidak pernah menanyakan sama sekali. Mungkin juga dia tidak ingat jika sudah punya anak. Robby terdiam. Ucapan Gaby seakan menghantam hatinya. Memang benar apa yang dikatakan sang istri. Dia tidak pernah punya waktu untuk anak-anaknya. Bukannya tak punya waktu. Sebenarnya, tapi dia yang tak mau pernah peduli pada mereka. Apa nggak bisa diperbaiki lagi? Lirih Robby. Sebaiknya kita saling introspeksi diri dulu, Mas. Apakah kita masih saling membutuhkan? Jika dengan perpisahan ini hidup kamu jadi lebih baik, berarti memang jalan takdir kita harus berpisah, Mas. Robby menghela nafas panjang, dan dia tersenyum tipis. Jika itu sudah keputusan kamu, maka pergilah. Tapi ingat, bukan aku yang mengusir kamu. Jadi, jika kamu mau kembali silakan saja. Pintu rumah ini selalu terbuka untuk kamu dan anak-anak. Robby membalikkan tubuhnya dan dia segera pergi dari hadapan Gaby. Mungkin wanita itu butuh waktu untuk menenangkan diri. Siapa tahu, ini hanya emosi sejenak. Nanti akan luluh kembali. Setelah raga sang suami hilang dari pandangan matanya, Gaby luruh ke lantai. Hancur sudah pernikahannya, yang selama ini sudah dia jaga dan dia pertahankan. Semoga nanti Robby akan mau berubah setelah dia dan anak-anaknya pergi. Nak, kamu nggak ke toko? Tanya Rahma pada sang menantu. Saat Sana baru saja keluar dari kamarnya. Wajahnya tampak muram.
Rahma tahu pasti Sana masih merasa bersalah pada suaminya. Sebenarnya aku ada perlu juga Ma di toko, tapi bagaimana dengan suamiku? Sana mengempaskan bokongnya di sofa, bersebelahan dengan sang mertua. Ya sudah, pergi saja. Nggak akan lama kan? Enggak Ma, hanya mau melihat calon karyawan baru yang akan membantu Erna. Ya sudah, kamu pergi saja. Tapi Mas Agam bagaimana? Sana bertanya dengan nada khawatir. Mana tega dia membiarkan suaminya sendiri di rumah. Apalagi tadi Agam jatuh gara-gara dia. Mama yang akan jaga. Toh dia nggak lupa parah kan? Maafkan aku ya Ma. Kenapa minta maaf? Gara-gara aku Mas Agam jatuh. Aku juga nggak tahu jika dia bisa jatuh. Andai saja aku nggak mau meminta yang aneh-aneh. Sana terus saja meracau. Dia tidak bisa tenang jika suaminya belum sehat seperti semula. Sudah San, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri nak. Agam jatuh karena dia ceroboh. Dia tidak hati-hati. Dan yang pasti, karena dia lagi apa saja. Iya Ma, pergilah. Nanti Agam mama yang akan jaga. Iya Ma, titip Mas Agam ya Ma. Iya nak, hati-hati ya. Kamu naik taksi aja. Jangan naik motor sendiri. Ingat Rahma sebelum Sana pergi. Iya Ma. Sana sampai di pasar setelah menempuh 20 menit perjalanan dengan menaiki taksi. Sampai di toko dia tak berlama-lama. Setelah menginterview sebentar teman dari Erna, dia segera pulang. Tapi sebelumnya dia mampir dulu ke toko sembako suaminya, mau melihat bagaimana keadaan di sana. Apakah kedua karyawan Agam kewalahan atau tidak? Mbak Sana, dari mana Mbak? Sapa Budi. Mereka baru saja selesai melayani pembeli. Dari toko Mas, ada teman Erna yang melamar di toko. Pagi ini Mas Agam terpaksa cuti, gara-gara insiden nggak terduga tadi pagi. Iya Mbak, tadi bos sudah telepon, tapi aku nggak tahu apa sebabnya. Memang bos kenapa Mbak? Edi ikut mendekat. Dia juga ingin tahu apa yang menyebabkan sang bos tiba-tiba bolos kerja. Gara-gara permintaan aku tadi, yang pengen makan buah mangga, terpaksa Mas Agam memanjat pohon dan dia jatuh. Ada rasa bersalah saat dia menceritakan kronologi jatuhnya suaminya. Astaga, Budi dan Edi sama-sama memekik sambil menutup mulutnya. Sebentar ingin tertawa, tapi tidak enak pada Sana. Mereka tak dapat membayangkan bagaimana Agam bisa jatuh dari pohon mangga. Pasti sangat lucu, pria kulkas seperti Agam bisa jatuh gara-gara naik pohon mangga. Lalu bagaimana keadaan bos Mbak? Tanya Budi. Untung saja nggak terlalu tinggi waktu jatuh, hanya sedikit nyeri saja bokongnya. Jelas Sana. Semoga bos cepat sembuh ya Mbak. Amin Mas. Oh iya, nanti untuk makan siang, kalian atur sendirilah. Bagi baiknya, ambil saja uang dari toko untuk makan siang. Jangan lupa tulis notanya ya. Pesan Sana sebelum dia pamit pulang. Oke, siap Mbak. Sementara itu di jam yang sama, di tempat yang berbeda tampak Erika sedang membantu sang bebek melayani pembeli. Warung kecil mereka cukup ramai hari ini, membuat Bik Nur maupun Erika sangat senang sekali. Setidaknya mereka ada pemasukan dan ada kesibukan. Sebenarnya walaupun tak ada warung pun, mereka tak akan kekuatan pangan. Tapi tidak enak jika hanya menganggur saja tanpa ada kerjaan. Apalagi toko baju milik Bik Nur yang ada di kota juga sudah terjual. Alhamdulillah ya Bik, warung kita rame, ucap Erika. Saat pembeli baru saja pergi, sayuran yang ada di warung juga sudah sisa sedikit. Bik Nur memang tidak menyetok terlalu banyak, yang penting setiap hari habis saja. Iya, alhamdulillah, kita jadi ada kerjaan, nggak tiduran saja setiap saat. Bik Nur tertawa geli. Iya Bik, aku juga bisa lebih sehat, nggak bermalas-malasan saja. Tukas Erika, sambil mengusap perutnya yang sudah agak buncit. Iya, kamu mau makan apa buat makan siang? Apa saja, Bi? Masakan Bik Nur selalu enak, ujar Erika. Dia tidak pernah rewel soal makanan.
Sudah syukur ada Big Nur yang mau menampungnya. Jika tidak ada Big Nur, entah mau tinggal di mana dia. Sayur bayam sama ikan goreng ya. Boleh, Bi. Jangan lupa sambal tomat ya. Iya, Bibi masuk dulu ya. Kamu jaga di sini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bibi tinggal saja. Big Nur masuk ke dalam rumah dan Erika duduk di kursi teras. Siapa tahu masih ada pembeli yang datang. Sembari menunggu, dia memainkan ponselnya, berselancar di dunia maya. Siapa tahu ada berita baru yang tidak dia ketahui saat ini. Assalamualaikum Erika. Sebuah suara lembut pria membuat dia kaget dan terpaksa mengangkat kepalanya. Mas Andi?